Hua Jingnan. Sisa-sisa kalian semua berkumpul saat itu, dan Bai Linglong tidak bisa mengambilnya kembali. Hari ini, apakah kalian masih memimpikannya keajaiban? Tanda seru. Minuman dingin Bai Wuji mengejutkan hati Qin Yichen. Yang pertama benar. Terakhir kali, Hua Jingnan dan yang lainnya datang untuk merebut Bai Linglong, tetapi berakhir dengan kegagalan. Dan kali ini, yang mereka hadapi adalah kerjasama wakil ketua 7 partai. Hua Jingnan menggertakkan giginya dan tidak berkata apa-apa, hanya ekor naga yang horizontal mendorong kekuatan suci Nuwa secara ekstrim. Dan kali ini, saat Bai Wuji mengejek, permaisuri Huaxu tidak bisa datang. Mata Qin Yichen bergetar, dan dia mengertakkan giginya dengan keras. Yang bisa dia lakukan hanyalah memblokir musuh sebanyak mungkin dan menunda waktu sebanyak mungkin untuk klan Bais ortodoks. Pada saat yang sama, kegelapan di hati Bai Guanxing, yang sedang duduk bersila, perlahan menghilang, dan rasa sakit di wajahnya sepertinya agak membaik. Namun, dia masih tidak bisa mengenali bahwa lelaki tua kurus di depannya adalah keturunan dari generasinya yang tidak diketahui, atau... Tiba-tiba, mata Bai Guanxing terangkat, tidak peduli siapa itu. Dengan kata lain, Bai Souqiong akan selalu menjadi tuannya. Tuan, kenapa kamu menjadi tua lagi? Kamu kurus lagi, dan muntah darah lagi. Ini seperti saat Anda memeluknya di dalam bayi. Bai Souqiong gemetar dan bibirnya masih berdarah. Tapi dia tidak bisa menahan tawa. Kamu memanggilku tuan. Aku tuanmu. Biarkan putra Bai Ze memanggil tuannya, sehingga dia sangat lega, dan mati tanpa penyesalan. Melihat bintang, jaga dirimu. Bai Souqiong tiba-tiba mengertakkan gigi. Sepertinya pemuda di sampingnya masih sama dengan Bai Guanxing yang telah bersamanya sepanjang hari. Bai Souqiong menyeringai. Darah Bai Ze telah menetes di salju di bawah kakinya. Dia melihat siluet Bai Ze dan Bai Linglong. Saudara-saudari ini membuatnya tiba-tiba merasakan tubuh kurusnya. Di tengah, menyalakan power lagi. Melihat bintang, Anda optimis. Tuan Anda adalah Patriark Bai Ze. Apa kau tahu apa itu Patriark? Itu klan Bais, tuanmu yang memutuskan. Pada saat itu, Bai Souqiong tiba-tiba membungkuk dalam-dalam ke kuil Bais. Dan pada saat itu, dunia terguncang. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Berdiri di puncak gunung yang tertutup salju selama ratusan juta tahun, idola Bais, yang telah menjaga klan Bais selama ratusan juta tahun, tiba-tiba hancur. Potongan-potongan puing berserakan di dunia, seperti gunung salju yang terbelah dari klan Bais. Pada saat itu, Qin Yichen tidak bisa menahan tercengang. Saat leluhur Bais tidak pergi, tidak ada berhala di puncak gunung salju klan Bais. Dan setelah hari ini, puncak klan Bais dari gunung yang tertutup salju, tampaknya tidak ada dewa yang harus dijaga. Tapi hari ini, pecahan yang tak terhitung jumlahnya itu benar-benar melayang ke langit, berubah menjadi bayangan air putih, mengamuk ke langit, merobek kegelapan. Ledakan. Sebuah lubang runtuh di langit. Dan di dalam lubang itu, ada sosok tampan dan acuh tak acuh yang berdiri dengan bangga, memandangi segala sesuatu di dunia. Air mata berlinang di mata sosok itu, dan amarah melonjak. Dia tidak bisa menerimanya. Rasnya sudah menjadi seperti ini. Memutar. Hanya dua kata yang membuat langit dan bumi terlihat seperti terbalik. Gemuruh. Qin Yichen melihat bahwa langit klan Bais sepertinya terbalik, dan matahari dan bulan mengubah dunia. Itu adalah roda surga yang sedang bergerak, dan roda gigi kohesif dari ratusan juta pemintalan yang mulia memelintir dunia. Memutar. Dalam sekejap, Bai Wuji, yang awalnya pembunuh, gemetar di sekujur tubuhnya, dan hanya merasa bahwa dia terbang menuju langit tak terkendali. Ini. Roda surga diselimuti langit klan Bais, dan saat ini, itu seperti pusaran di 9 langit. Melihatnya, Bai Wuji, Bai Chang, dan pengkhianat dari klan Bais semuanya tertarik oleh pusaran itu. Pergilah. Itu, Bai Hao. Berdiri di gua langit adalah Kaisar Cao Tian ke-119, Kaisar Bai Hao dari klan Bais. Tidak. Bai Hao. Kamu ingin mengubah langit. Bai Wuji menggertakkan giginya, dan Qin Yichen tiba-tiba melihat bahwa klan Bais yang kuat yang mengepungnya benar-benar terpelintir, menghancurkan daging dan darahnya. Tampaknya di depan roda surga, alam semesta akhirnya akan muncul, dan sampah yang tidak pantas disebut klan Bais akan dihancurkan. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen mendengar jeritan menyakitkan dari sampah klan Bais. Qin Yichen bahkan memperhatikan bahwa ketika tubuh mereka hancur, yang terungkap adalah jiwa iblis, dan jiwa iblis. Dan jiwa-jiwa jahat itu, jiwa iblis, semuanya terpelintir dan dihancurkan bersama dengan daging dan darah dari klan Bais. Pada saat itu, Qin Yichen menyadari, roda jalan surga, itu menunjukkan kekuatannya. Adapun Bai Wuji, kerumunan tampaknya disapu oleh pusaran air pada saat ini. Bahkan tubuh kokoh dan kokoh Kaisar Jiuli, berdiri di atas gunung yang tertutup salju, terus gemetar, dan kakinya berangsur-angsur terangkat dari tanah. Tidak bagus.
Roda surga. Kaisar Jiuli, yang sebelumnya membenci segalanya, akhirnya memiliki kepanikan di matanya. Roda jalan surgawi menunjukkan prestise, dan itu dimotivasi oleh Kaisar Surgawi dari klan Bais. Kesenjangan antara Bai Souqiong dan Bai Tiandi terlihat jelas. Mereka tidak takut pada Bai Souqiong, seolah-olah mereka tidak menaruh kepala klan Bais di mata mereka. Namun, mereka semua dalam kekaguman dan keserakahan yang ekstrim untuk roda surga. Inilah harta surga. Dan seberapa mengerikan kekuatan harta surgawi yang didesak oleh seorang kaisar surgawi? Tanda seru. Antara lain, itu hanyalah dunia yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan oleh roda surga, begitu mereka terlibat. Sama seperti cobaan yang dihadapi oleh Qin Yichen dan yang lainnya, Well of Heavenly Dao membuat mereka memadat menjadi suku Kuin Yu, mengubahnya menjadi alkemis manusia. Demikian pula, begitu mereka terseret ke dalamnya, mereka juga dapat terlibat di dunia itu dan berubah menjadi semut itu. Pada saat ini, mereka bukanlah pembangkit tenaga di alam kaisar, atau raksasa kaisar, dan mereka semua kuat. Tetapi jika mereka diubah menjadi pembangkit tenaga listrik alam Tao Niu Kui seperti Qin Yichen dan lainnya, bahkan tidak berbicara tentang pembangkit tenaga listrik alam Huan Yu, bukan tidak mungkin roda surga mengubah mereka menjadi babi dan anjing, menjadi semut sungguhan. Pemandangan yang mengerikan apa ini? Tanda seru. Bai Wuji dan yang lainnya pucat, mengertakkan gigi. Roda jalan surga melebar di depan mereka. Dan Bai Souqiong berdiri menggantung seperti itu. Berdiri di samping Bai Guanxing, dia tersenyum. Gemuruh. Roda surga berputar, menelan segalanya. Bahkan Bai Wuji merasa bahwa dia akan menghancurkan tubuh ini. Dan awan hitam mengepul mengalir dari 7 lubang bengkoknya. Keagungan dan keagungan dari langit dan bumi, memutar semuanya. Tetapi pada saat ini, saya mendengar geraman marah, yang secara langsung menyebabkan roda langit tiba-tiba berakhir. Kegelapan tak terbatas, menelan segalanya. Anak Bai Hao, berani menjadi sombong. Teriakan dingin itu, paksaan tidak terbatas, seolah-olah bahkan langit bisa runtuh. Roda jalan surgawi di depannya tidak bisa tidak bergetar, dan miliaran cahaya bergetar. Dan minuman dingin ini membuat mata Qin Yichen dan Bai Souqiong menjadi harapan yang baru saja muncul. Dan itu diselimuti kegelapan dan keputusasaan. Mungkin mereka seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama, tetapi ketika kegelapan benar-benar datang, ketakutan para leluhur kulit hitam yang melihat dunia sekali lagi muncul,